Oke, baik, selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Sungguh puji-pujian yang indah. Dan seperti biasa kita bertemu di pertengahan minggu. Namun untuk kebaktian tengah minggu kali ini memang agak sedikit lebih spesial. Nyanyi kita lebih panjang sedikit. Ada kue-kue, Anda lihat ada dekorasi ya, karena memang pada hari ini kita bukan kebaktian doa biasa, tapi kita juga memperingati, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk panti asuhan kita ya, panti asuhan Karna Kasih yang sudah 32 tahun. 32 tahun ya. Sudah cukup berumur 32 tahun. Dan puji Tuhan tadi baik anak-anak yang sekarang sedang di panti sudah bernyanyi. Sebagian anak-anak yang sudah keluar, sudah alumni. Tadi anak saya tanya, alumninya berapa banyak? Saya bilang, 32 tahun sudah banyak sekali sebenarnya. Cuman yang kebetulan yang ada dekat sini aja, yang tadi nyanyi, gitu kan? Dan kita sungguh mengucap syukur untuk itu. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita merenungkan sedikit firman Tuhan sebelum nanti kita ada potong kue dan mungkin foto-foto dan sebagainya. Saya akan menangguhkan lagi sejenak Ayub ya. Ayub, kita tadi sedang di Ayub, tapi karena ini suatu momen spesial, mari kita membuka di dalam Yakobus hari ini. Kita buka di dalam Yakobus pasalnya yang pertama. Dan kita akan lihat dua ayat yang terakhir dari pasal ini. Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Oke. Kalau sudah dapat, silakan perhatikan, saya akan bacakan firman Tuhan Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Tuhan, kami datang di pertengahan minggu, kami datang sebagai jemaat. Kami rindu akan persekutuan, kami rindu akan memuji, memuliakan namamu, kami rindu akan pengajaran firman-Mu. Kami mohon Engkau yang akan menuntun kami kepada kebenaran-Mu dalam waktu yang singkat setelah ini. Kau pimpin Tuhan juga dalam segala ucapan syukur kami akan panti asuhan ini, Engkau yang pimpin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Kalau kita lihat pendahuluan dari surat Yakobus, Anda intip sedikit di ayat 1 dari pasal 1, dan ini salah satu keuntungan Anda memakai Alkitab fisik ya. Kalau Alkitab fisik gampang sekali Anda melihat konteks ya. Kalau di handphone mungkin Anda perlu scrolling dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda melihat konteks surat Yakobus, pendahuluannya dikatakan salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Kepada ke-12 suku di perantauan. Berarti surat Yakobus terutama ditujukan kepada orang-orang Kristen dari bangsa Yahudi terutama. Karena kepada ke-12 suku di perantauan, yaitu orang-orang Israel, 12 suku Israel yang sudah percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi orang Kristen. Nah, dengan latar belakang begini, maka kita bisa sangat memahami sebenarnya penekanan dari surat Yakobus. Di mana Yakobus sangat menekankan masalah membedakan antara iman yang benar dengan iman yang salah. Membedakan antara beragama yang sejati dengan beragama yang salah. Mengapa demikian? Karena yang dia tulis ini adalah orang-orang yang sudah sangat beragama dari sejak mereka kecil. Dia menulis kepada orang-orang Yahudi. Dia menulis kepada orang-orang yang bukan tidak mengenal Tuhan,
Mereka sudah beragama, mereka sudah menjalankan segala aturan-aturan agama sejak mereka kecil. Dan kemudian belakangan mereka menjadi orang percaya. Mereka menjadi orang Kristen di sini. Dan itu adalah penekanan surat Yakobus. Misalnya, banyak orang sering mempertentangkan kenapa di Yakobus dia bilang tanpa perbuatan iman itu mati. Dan orang dibenarkan karena iman dan perbuatan. Banyak di dalam Yakobus pasal 2. Sedangkan Paulus, tempat lain, misalnya di Injil Roma, bukan Injil Roma, surat Roma, mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman saja. Jadi mereka bilang ada pertentangan antara Paulus dengan Yakobus, padahal tidak. Tidak, kalau kita mengenal latar belakang penulisannya. Paulus menulis kepada orang-orang Roma yang kalau dia beriman, maksud Paulus sudah jelas, beriman di situ maksudnya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Sedangkan Yakobus, dia menulis kepada orang Yahudi yang dari kecil sudah beriman sebenarnya, sudah punya satu iman tertentu, sudah beragama sebenarnya. Yang harus dibedakan oleh Yakobus adalah iman yang mati, agama yang palsu, dengan iman yang benar, agama yang sejati. Oleh karena itu, Yakobus menekankan iman yang benar, agama yang benar akan menghasilkan suatu bukti, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang benar juga. Nah, dengan latar belakang demikian, kita lihat juga ayat 26 dan ayat 27 di sini. Kata ibadah sering kita dengar hari ini ya, di Kristen beribadah katanya, ibadah. Dan kalau kita mendengar kata ibadah, banyak orang Kristen berpikirnya adalah kebaktian hari Minggu. Ya, itu adalah ibadah, datang kebaktian. Sebenarnya kata ibadah di dalam dua ayat ini berasal dari kata treskeia. Ini kata yang cukup jarang muncul dalam Perjanjian Baru. Treskeia hanya muncul 3 kali saja sebenarnya. Dan King James menerjemahkannya religion, ya, beragama. Dan intinya adalah suatu penyembahan kepada Tuhan. Suatu rasa hormat, rasa takut, rasa menyembah kepada Tuhan. Dan banyak orang yang dia sudah beragama dari kecil. Tetapi banyak orang berpikir bahwa agama itu intinya adalah ritual-ritualnya. Intinya adalah upacara-upacaranya. Intinya adalah datang ke tempat-tempat tertentu. Dari dulu kita diajar tiap-tiap agama punya tempat ibadahnya. Ada masjid, ada pura, ada gereja. Di Indonesia tidak diakui sinagog. Ya, ada itu orang Yahudi punya sinagog dan sebagainya. Dan banyak orang berpikir, beribadah, beragama itu ya seperti itu. Tetapi Yakobus ingin menekankan di sini, sebenarnya kalau kita bicara mengenai penyembahan kepada Tuhan, kalau kita bicara mengenai rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan, kita bicara mengenai hubungan seseorang dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan bagaimanakah hubungan Anda dengan Tuhan, itu tidak bisa dilihat hanya dari sekedar permukaan saja. Oh, orang ini rajin datang ke gereja. Oh, orang ini apalagi dari KTP-nya. Atau orang ini kira-kira seperti bagaimana begitu. Mungkin bawa Alkitab kemana-mana dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja. Melainkan dari 2 ayat ini, Yakobus memberikan kepada kita 3 indikator. Sebenarnya hubungan seseorang dengan Tuhan itu seperti apa. Dan baiklah kita belajar secara singkat pada hari ini 3 indikator ini, 3 indikator yang real bagaimana hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, apa 3 indikator itu? Kita akan lihat. Yang pertama, saudara sama Tuhan, ada di ayat yang ke-26. Dan indikator yang pertama yang Yakobus berikan, bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Ya, itu ada pada ayat 26, yaitu apa yang kita katakan kepada orang lain. Ini indikator pertama. Bagaimana kita menggunakan lidah kita. Apa yang kita katakan kepada orang lain. Dan sebenarnya di pasal 3, kita tidak punya waktu, tapi kalau Anda intip sedikit di Alkitab Anda, di pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12, Yakobus secara lebih mendalam lagi berbicara mengenai lidah.
Dan pentingnya mengendalikan lidah. Bagaimana lidah itu begitu kecil tapi begitu berkuasa. Dan masalah lidah ini tadi kita lihat, tadi saya katakan ada di Yakobus pasal 3 sebenarnya. Tapi sudah disinggung di Yakobus pasal 1 ini. Lidah adalah sesuatu yang kecil, namun berpotensi sangat besar, baik untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Yakobus mengibaratkannya, katanya, kalau kita buka sedikit ya, di Yakobus 3 ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita, dan kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4, lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, ia dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, katanya. Jadi diibaratkan seperti kuda yang dikendarai seperti kapal. Nah, kalau ilustrasi kuda, saya rasa banyak di antara kita tidak terlalu paham karena kita sudah jarang berurusan dengan kuda. Ya, manusia modern jarang berurusan dengan kuda. Paling saya dekat dengan kuda itu ya paling pas ke puncak aja waktu anak kecil, terus ada tukang-tukang yang menawarkan mau naik kuda atau enggak. Gitu. Dan dulu waktu kecil sih pengen gitu ya, cuman nggak kesampaian juga gitu. Dan kalau naik pun cuman bohong-bohongan, cuman dibawa-bawa keliling sekali, nggak dikasih benar-benar lepas. Jadi manusia modern jarang berurusan dengan kuda. Mungkin lebih relevan bagi kita kalau ilustrasinya sedikit kita ganti. Kalau kuda waktu itu adalah alat transportasi kita apa hari ini? Mobil. Jadi seperti kuda harus dikendalikan, mobil juga harus dikendalikan. Ya, kalau kendalinya tidak benar, Anda bisa membayangkan kerusakan yang terjadi. Belum lama yang lalu kan, di WA group segala macam beredar video-video tentang kecelakaan yang terjadi di gerbang tol, masih ingat itu? Yang kecelakaan beruntun gara-gara dari belakang ditabrak oleh truk. Lalu apa yang diselidik punya, apa yang terjadi? Katanya truknya remnya blong. Truknya remnya blong. Nah, kalau suatu truk sudah remnya blong, berarti kan si pengemudi ini sudah kehilangan kendali. Dia tidak bisa lagi mengendalikan truknya ini. Jadi dia mau berhenti, tidak bisa berhenti. Akhirnya apa yang terjadi? Di gerbang tol ditabrak itu semua. Sampai ada fotonya, gerbang tolnya rusak total dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu yang digambarkan oleh Yakobus. Bagaikan kuda, bagaikan kapal yang besar sekali. Anda bisa bayangkan kalau Anda mengendarai sebuah truk puluhan ton dengan energi kinetik, momentum yang begitu besar. Lalu tiba-tiba Anda tidak punya kendali atas barang itu. Betapa mengerikan. Betapa banyak kerusakan yang bisa terjadi. Nah, Yakobus menggambarkan itu, demikian juga dengan lidah kita. Lidah kita kecil, tetapi dia bisa melakukan begitu banyak hal. Dan dia bisa berefek sangat buruk sekali kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Dan oleh karena itu, Yakobus menegaskan bahwa salah satu indikator hubungan kita dengan Tuhan, salah satu indikatornya adalah bagaimana kita menggunakan lidah kita. Apa yang kita katakan kepada orang. Ya. Dengan lidah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dengan lidah kita bisa berbohong. Dengan lidah kita bisa memfitnah. Dengan lidah kita bisa gosip. Dengan lidah kita bisa bikin rumor. Dengan lidah kita bisa memicu orang marah, memicu orang cemburu, memicu orang dengki. Kita bisa melakukan banyak sekali dengan lidah kita yang negatif. Tentu kita bisa menggunakan lidah kita secara positif juga. Ini adalah alat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kita bisa bersaksi, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa membangun. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Terlihat dari bagaimana kita menggunakan lidah kita. Coba kita buka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Dan ada satu pasal tentang bagaimana kita harus menggunakan lidah kita sebenarnya, tapi saya fokus di sini di ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Kita perlu membuat suatu ketetapan hati bahwa saya akan memakai kata-kata saya, lidah saya untuk membangun. Untuk membangun. Kata-kata saya harus bermanfaat bagi orang lain. Sekalipun itu teguran pun harus teguran yang bermanfaat. Sekalipun itu kritikan, harus kritikan yang bermanfaat, yang membangun. Dan saya harus berpikir, apakah kata-kata saya membangun atau tidak. Nah, ini menandakan kita benar-benar memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus berkata. Tuhan berkata waktu dia mengajar di Markus, ketika orang Farisi menanyai, kenapa murid-muridmu makan dengan tangan yang belum dicuci? Dan Tuhan Yesus berkata, sebenarnya tidak ada apapun yang masuk ke dalam seseorang yang bisa menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, apa yang keluar dari hatinya, itulah yang menajiskan. Karena dari dalam hati orang mengeluarkan pikirannya yang kotor dan lain sebagainya. Niat hatinya yang buruk. Oleh karena itu, ini hal yang penting untuk kita jaga. Coba kita balik lagi ke dalam Yakobus 1. Ayat 26 dan 27. Indikator pertama adalah apa yang kita katakan kepada orang lain. Indikator kedua, hubungan kita dengan Tuhan ada di ayat 27a. Karena dikatakan di sini ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Nah, poin yang kedua di sini adalah apa yang kita lakukan bagi orang lain. Jadi indikator pertama tadi adalah apa yang kita katakan kepada orang lain. Indikator kedua adalah apa yang kita lakukan untuk orang lain. Dan ini benar-benar juga mencirikan, menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa? Saya belum lama ini barusan berkhotbah dari Matius 22 ketika Tuhan Yesus ditanya apa hukum terutama. Dia menjawab, hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan tidak ditanya, tapi Tuhan tambahkan sebagai bonus, karena tidak mungkin melakukan hukum pertama ini tanpa hukum kedua, di mana Tuhan langsung menyambung, dan yang kedua, dan yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesama manusia, seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana kita memperlakukan orang di sekeliling kita, itu sangat mengindikasikan hubungan kita dengan Tuhan juga. Karena kalau kita menghormati Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mencerminkan itu dalam kasih kepada sesama, dalam bagaimana kita berlaku kepada sesama kita. Nah, di antara begitu banyak sesama kita, ada satu kelompok yang spesial bahkan disebut oleh Tuhan di sini. Yaitu apa? Yatim piatu dan janda-janda. Maksudnya apa, saudara kasih Tuhan? Ini adalah kelompok yang lemah. Ini adalah kelompok yang di dalam sosial, di dalam masyarakat, mereka adalah kelompok yang bisa dikatakan dalam posisi yang berbahaya. Mereka adalah dalam kelompok yang tertekan. Dan bagaimana perlakuan kita kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang dalam kelompok yang katakanlah termarginalisasi, ini sangat mencerminkan kasih kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan yang lemah. Dan kalau kita berlaku baik kepada kelompok yang kuat, kelompok yang berkuasa, bisa jadi kita melakukannya karena kita mengharapkan sesuatu. Kalau kita baik dengan penguasa, kalau kita baik dengan orang yang bisa membalas kita, itu wajar saja. Atau kita baik kepada orang-orang kita sendiri. Kita baik kepada keluarga kita baik kepada teman-teman kita. Tuhan Yesus pernah mengajar. Ya, apa bedanya kamu dengan orang jahat, Tuhan bilang. Orang jahat pun baik kepada keluarga mereka. Orang jahat pun baik kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Tetapi kamu, Tuhan kita mengajarkan. Bahkan kalau kamu mau mengundang orang makan, Tuhan bilang, undanglah makan mereka yang tidak bisa membalas kamu. Supaya kamu mendapatkan harta di sorga.
Karena Bapamu yang di sorga melihat itu. Dan Dia yang akan membalaskannya kepadamu. Jadi bagaimana kita berlaku di sini kepada kaum yang lemah dan lain sebagainya. Tuhan ada menegaskan prinsip ini juga di Perjanjian Lama. Coba kita buka Yesaya. Yesaya pasalnya yang pertama. Dan Yesaya pasal 1 adalah pasal yang sangat kuat untuk melawan formalisme di dalam beragama. Di mana ada orang yang berpikir beragama itu hanyalah masalah apa yang bisa dilihat orang. Saya rajin datang ke gereja, atau saya begini, saya begitu, dilihat orang. Kita harus ingat bahwa beragama yang sejati adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Tahu. Jadi kita bisa tipu manusia, kita tidak mungkin menipu Tuhan. Dan Tuhan sangat marah dengan sikap formalisme. Kalau ada orang yang merasa bahwa itu sebenarnya semacam ejekan bahwa dia merasa dia bisa menipu Tuhan gitu. Tanpa ada keseriusan dalam hatinya, tanpa ada iman yang sungguh, tanpa ada suatu rasa takut dan hormat yang sesungguhnya kepada Tuhan, tapi dia mencoba menipu semua orang dengan suatu gaya, suatu performance. Dan Tuhan sangat marah dengan yang seperti itu. Coba kita lihat di sini, orang-orang Yahudi banyak melakukan itu, dan sampai-sampai Tuhan bilang sebenarnya ini cukup panjang, tapi kita nggak akan baca semua. Sebenarnya dari ayat 10 sebenarnya di situ. Tapi kita lihat sekilas-sekilas saja. Ayat 11 Tuhan bilang, untuk apa aku sudah jemu dengan korban-korban bakaranmu. Jadi mereka bawa korban bakaran pada Tuhan, tidak dengan hati yang benar, Tuhan marah. Ayat 12. Ketika kamu datang di hadiratku, siapa yang menuntut itu darimu? Mereka datang ke bait suci, dan Tuhan bilang, aku malas kamu datang, gitu, karena kamu tidak punya hati yang benar. Ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Tuhan tidak mau. Perayaanmu, ayat 14, hari-hari rayamu aku benci, Tuhan bilang. Bahkan ketika mereka berdoa dengan pura-pura, menadahkan tangan di ayat 15 dan sebagainya. Jadi, apa yang Tuhan inginkan? Perhatikan ayat 16 dan 17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Oke, ini nanti ada hubungan dengan poin ketiga kita. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Kemudian perhatikan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Jadi kembali kita melihat di situ, di mana Tuhan melihat ada sesuatu yang harus ada sesuatu yang keluar dari hati kita, menunjukkan bahwa kita sungguh kenal Tuhan. Dan ini adalah termasuk bagaimana kita memperlakukan sesama kita, terutama orang-orang yang lemah, orang-orang yang sebenarnya tidak bisa melawan kita, tidak bisa membalas kita, tapi kita mengasihi mereka karena Tuhan mengasihi mereka. Dan ini berkaitan dengan ulang tahun panti kita juga. Bahwa itulah motivasinya kita mendirikan panti asuhan ini. Inilah mengapa kita menganggap pelayanan panti ini adalah pelayanan yang indah, gitu ya. Dan kita mau terlibat di dalamnya. Karena kita rindu untuk membantu orang, untuk membantu untuk menyalurkan kasih kepada sesama. Dan di antara banyak kelompok di dunia ini, maka kelompok yang boleh dibilang lemah dan mungkin dalam kesusahan bukan karena kesalahan mereka adalah anak-anak panti, anak-anak yatim piatu. Karena bukan salah mereka, misalnya kalau orang tuanya meninggal, tidak ada yang bisa tahu. Ada yang datang dari keluarga yang broken home, di mana mungkin ada yang keluarganya, ayah ibunya meninggalkan mereka, dan sebagainya, itu juga bukan salah mereka. Dan kita ingin menyalurkan kasih Tuhan kepada mereka. Nah, patut dicamkan bahwa kasih Tuhan kepada manusia, kita ingin cukupi kebutuhan fisik. Tapi kita paham bahwa lebih dari itu, ada yang jauh lebih penting daripada kebutuhan fisik. Kalau misalnya panti asuhan kita hanya misinya itu memberi makan saja,
maka saya rasa tidak terlalu sulit. Dan panti kita termasuk sangat sukses kalau masalah memberi makan saja. Ya, karena apa? Ya makanan ada. Makanan ada. Makanan cukup. Beras ada, Indomie ada. Cukyok bahkan ada, gitu kan. Banyak yang lain lagi ada, ya. Jadi bukan masalah makanannya, gitu kan. Tapi kita menjadi lebih paham lagi. Yang lebih penting lagi adalah menyalurkan kasih Allah dalam berita Injil. Dalam keselamatan. Menyalurkan kasih Allah, memperkenalkan Allah yang mengasihi mereka kepada semua orang, tapi terutama lagi kepada orang-orang yang dalam posisi lemah ini. Di mana pengharapan mereka dalam hidup ini sebenarnya adalah Tuhan. Dan itulah misi kita di dalam Yayasan Peka, di dalam Panti Asuhan Karena Kasih. Kita tidak mau hanya sekedar menyediakan makanan. Menyediakan, itu penting. Nggak ada makan ya lapar. Gitu ya. Menyediakan pakaian, menyediakan atap, tempat tinggal, kamar, dan lain sebagainya. Itu semua bagus, itu semua penting. Kita mau lakukan itu. Menyediakan sekolah, kita bikin GEC dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang penting. Tapi jauh-jauh lebih penting lagi dari itu adalah memperkenalkan kebenaran. Memperkenalkan Tuhan. Menanamkan kasih akan Tuhan. Kasih akan firman Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini, apa yang akan menentukan Anda sukses atau tidak sukses? Apa yang akan menentukan Anda sukses atau tidak sukses? Dan jawaban ada di dalam Alkitab. Yaitu apakah Anda hidup sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu saja. Tadi pagi saya di kelas, ya, kita ada membaca Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, Yosua waktu itu, Musa barusan meninggal, Yosua diangkat menjadi pemimpin. Dia pemimpin politik, dia pemimpin militer. Apa yang harus dilakukan? Tuhan tidak kasih dia strategi militer, Tuhan tidak kasih dia buku politik. Tuhan bilang saja sama Yosua, camkanlah, kamu memperkatakan kitab Taurat ini, ya. Kemudian kamu merenungkannya, kemudian kamu berlaku sesuai dengannya, maka kamu akan berhasil. Itu, saudara, ya. Itu. Dan saya ingin katakan bukan hanya kepada anak panti, tapi ini berlaku untuk semua orang di tempat ini. Anda ingin sukses dalam hidup ini, maka kuncinya adalah hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Anda membaca Alkitab, Anda mengasihi Alkitab, Anda merenungkan Alkitab, Anda melakukan sebisa Anda sesuai dengan Alkitab. Maka Anda akan sukses. Dibilang simple, tapi dibilang susah, kok kayaknya susah juga, gitu. Banyak orang nggak kesampaian-sampaian itu, padahal simple sebenarnya. Nah, ini yang ingin kita salurkan kepada semua. Oke, kita balik lagi ke Yakobus pasal 1 di sini. Ayat yang ke-27 kita masuk pada poin yang terakhir kita, poin ketiga, ya. Apa yang kamu katakan kepada orang, apa yang kamu lakukan kepada orang lain, ini adalah indikator hubungan kamu dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa yang Anda jaga pada diri Anda sendiri. Jadi ada dua yang Anda lakukan. Anda berkata-kata kepada orang, Anda menggunakan lidah. Kemudian bagaimana sikap Anda, perlakuan Anda kepada orang lain. Tapi yang ketiga ini bicara mengenai diri sendiri sekarang. Apa yang Anda jaga dalam diri Anda sendiri. Apa yang Anda jaga, ya kan? Ada orang moto hidupnya adalah menjaga kekayaan. Ada orang dia mau menjaga apa lagi? Menjaga kesombongan, menjaga harga diri. Ya. Ada orang mau menjaga ini, menjaga itu. Tapi firman Tuhan berkata, yang menjadi indikator hubungan Anda dengan Tuhan dan kesuksesan Anda adalah menjaga kekudusan diri. Menjaga kekudusan diri. Dikatakan di sini apa?
dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mengapa demikian? Karena kita bicara mengenai hubungan dengan Allah yang Maha Kudus. Apa arti kata kudus? Kudus itu artinya terpisah sebenarnya. Itu arti kata kudus. Sesuatu itu kudus kalau dia terpisah dengan yang tidak kudus. Dan dunia ini sudah cemar. Dunia ini sudah melawan Tuhan. Ada banyak kecemaran di dunia ini. Dan kalau kita punya hubungan dengan Allah yang kudus, dan Dia Bapa kita, maka salah satu indikatornya adalah kita berusaha untuk menjaga kekudusan diri kita. Dan ini adalah hal yang penting dan kadang-kadang tidak terlihat. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ada hal-hal yang dosa yang mencolok, tapi ada dosa-dosa yang tersembunyi. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan ingin kita menjaga kekudusan diri kita. Saya ada membaca satu kisah tentang seorang gembala sidang. Namanya Babcock, ya. Ini di Amerika. Dia seorang Dr. Babcock, ya. Dia seorang gembala sidang, seorang doktor. Dia di New York, dia pelayanan di New York. Dan suatu ketika dia pelayanan sibuk sekali di kota besar. Dan dia kecapean. Dia punya seorang jemaat yang mengasihi dia, teman dia juga. Dan temannya ini seorang dokter, jadi dia dokter, temannya dokter. Dan temannya yang dokter ini datang kepada dia, yang gembalanya, dan berkata, "Pak Gembala, kamu kecapean, kamu perlu istirahat. Saya sudah belikan kamu tiket." Dia kasih tiket kepada gembalanya kan. Ini tiket, kamu ya senang-senang rekreasi sebentar, ini tiket nonton di teater. Lalu gembalanya ambil tiketnya, ya. Dr. Babcock ini ya, dan dia lihat tiketnya, ternyata itu untuk suatu show yang hati nurani gembala ini merasa dia tidak bisa menonton show ini, ya. Karena ya pokoknya ada sesuatu di show itu yang dia merasa dia tidak pantas untuk menonton yang seperti itu. Lalu akhirnya gembala ini bilang ya dengan suara lembut ya, "Terima kasih," katanya ya, "tapi saya tidak bisa pergi. Silakan ambillah balik tiket ini." Dan temannya bilang, "Loh, kamu sudah kecapean, kamu perlu rekreasi. Ini nontonlah," katanya, "ambillah tiket ini." "Saya tidak bisa tonton itu," katanya. "Kenapa?" katanya. "Begini." Lalu si Dr. Babcock ini memberikan ilustrasi yang indah. Dia bilang, "Kamu kan seorang dokter bedah lagi, ya, dia benar dokter bedah. Dan kamu sering operasi, ya. Dan kalau kamu operasi orang, kamu pasti akan cuci tangan kamu dengan sangat bersih. Kamu akan pakai antiseptik, kamu akan pakai sarung tangan medis, dan lain sebagainya. Kamu tidak akan mungkin berpikir atau bermimpi dengan tangan yang penuh kotoran mengoperasikan seorang pasien. Karena itu adalah urusan nyawa. Nah, saya adalah hamba Tuhan. Yang saya urus bukan nyawa fisik manusia, tapi jiwa manusia. Dan saya juga tidak berani untuk mengurus jiwa manusia dengan hidup yang kotor. Dan saya mau mempertahankan hidup yang bersih, hidup yang terpisah dari kecemaran dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin karena ini sudah terjadi banyak puluh tahun yang lalu, ya, tapi apa yang dianggap buruk di masa itu oleh Dr. Babcock itu dalam show itu, mungkin sudah dianggap biasa oleh banyak orang Kristen, ditonton tiap minggu di televisi hari ini. Gitu. Dan kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga hati kita. Dan Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan bagaimana kita peduli dengan kekudusan menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Dia,
kita akan peduli dengan kekudusan. Kalau kita tidak peduli sama sekali dengan kekudusan, ada satu indikator, mungkin Anda jauh dari dia. Bahkan mungkin Anda tidak mengenal dia. Dan ini ada 3 indikator di sini. 2 secara luar, apa yang kita katakan kepada orang, dan apa yang kita lakukan pada orang. Dan 1 secara internal, bagaimana kita menjaga kekudusan diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Tolonglah apa yang kami belajar dari firman-Mu ini. Dan kami mengucap syukur Engkau sudah membimbing panti ini 32 tahun. Kami mau menjalankan perintah-Mu, kami mau mengasihi semua orang, baik anak panti, baik jemaat, baik mahasiswa, siapapun Tuhan. Kami ingin mengasihi semuanya, menunjukkan kasih-Mu bukan hanya secara fisik, tapi terutama kasih keselamatan-Mu, kasih firman-Mu. Ya, tolong kami Tuhan agar kami menjaga kata-kata kami, menjaga sikap kami, dan menjaga kekudusan kami. Sertai Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita tidak akan ada bagi kelompok doa, ya, tapi selanjutnya saya undang pendiri dari Panti Asuhan